Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus memiliki kesempatan dalam dunia ini untuk mencari kebaikan sebesar-besarnya dalam rangka untuk mempersiapkan diri kita di hadapan Allah kelak nantinya. Muslimin muslimat yang berbahagia, ketakwaan tentu menjadi bagian yang terus akan dilatih di dalam dunia ini. Ketakwaan itu adalah bingkai yang telah Allah sampaikan bahwa bingkai ketakwaan itu dirajut dalam perintah yang harus dilaksanakan serta larangan-larangan yang harus kita jauhi. Dalam rangka untuk implementasi takwa ini, kiranya pada kesempatan ini kita ketengahkan mengenai 3 pesan Malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang jika kita simak pesan ini akan menjadi bekal yang sangat praktis bagi seorang muslim untuk bisa memproyeksikan dan menjalani takwa ini secara perlahan di dalam hidupnya. Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad, bahwa Rasulullah menyampaikan beliau mendapatkan informasi dari Jibril, Malaikat Jibril, di mana pesan itu adalah, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya kelak engkau akan menjadi mayit ataupun mati. Cintailah siapapun yang kau kehendaki, karena sesungguhnya kelak engkau akan berpisah dengannya. Dan kerjakanlah apapun yang engkau inginkan, karena sesungguhnya kelak amal itu akan diperhitungkan. Pesan pertama Malaikat Jibril kepada Rasulullah ini mewasiatkan mengenai bahwa kita bisa hiduplah sesukamu, hiduplah sesuka kalian, karena pada akhirnya kita akan menjadi mayat. Pesan ini sangat dekat terhadap visi hidup manusia. Seolah-olah Allah ingin mendekatkan akhir dari hidup kita, bahwa ujung dari semuanya adalah kematian. Hal ini lantas bukan bermaksud untuk melemahkan semangat kita dalam hidup. Justru sebaliknya, agar kita memiliki pandangan yang lebih adil di dalam memandang hidup, bahwa kita dalam hidup ini harus kita isi dengan nilai-nilai kebaikan. Kenapa? Karena Allah menginginkan agar hamba-hambanya senantiasa memberikan manfaat pada umat-umatnya, agar kebaikan ini menjadi sesuatu yang bisa dibawa sebagai bekal kematiannya kelak nanti. Yang kedua, cintailah siapapun yang kita hendaki, karena pada dasarnya nantinya kita akan berpisah dengannya. Melalui pesan kedua ini, kita bisa menangkap bahwa kita memiliki ruang yang sangat bebas untuk ingin mengekspresikan rasa, emosi kita kepada siapapun. Namun di sini Allah ingin memberikan satu pesan yang sangat tebal, bahwa semurni-murninya cinta itu akan kembali pada Allah. Maka kita sebagai seorang muslim diharapkan menyandarkan cinta kita, menyandarkan rasa atas kepemilikan atas yang kita cintai hanya semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pada akhirnya semua yang kita cintai akan kembali pada Allah dan meninggalkan kita. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan
dalam satu hikmahnya bahwa Allah itu senantiasa bersama makhluknya, senantiasa bersama kita. Maka sungguh keajaiban yang luar biasa ketika seseorang itu lari dari apa yang selalu melekat padanya dan manusia mencari sesuatu yang akan lari darinya. Apa maksudnya? Bagi Ibnu Athaillah As-Sakandari, sungguh aneh ketika Allah itu telah menjadikan dirinya senantiasa membersamai hamba-hambanya, namun hambanya justru lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, hamba ini lari dari Allah dan mengejar sesuatu yang sebenarnya tidaklah hakiki. Maka dari sini pesan yang disampaikan adalah agar kita senantiasa menyandarkan cinta kita, mengarahkan cinta keluarga kita, anak istri kita, keturunan kita kelak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah sebaik-baik bekal, sebaik-baik pesan yang Allah inginkan melalui nabinya. Dan yang ketiga, kerjakanlah apapun yang ingin kau lakukan, karena pada akhirnya itu semua akan diperhitungkan di akhirnya. Dari sini kita memahami bahwa segala yang kita lakukan di dalam kehidupan senantiasa Allah monitoring begitu melalui malaikat-malaikatnya. Allah senantiasa catat amal kebaikan dan amal keburukan kita, dan kita mengimani itu. Maka kita bebas melakukan apapun, namun kita harus ingat bahwa hisab Allah itulah nyata adanya, bahwa Allah telah menjamin akan adanya hari perhitungan. Maka dari mata, dari tangan, telinga, kaki, segala perangkat jasad yang Allah berikan kepada kita harus kita implementasikan dalam amal-amal kebaikan, berharap jasad yang baik, jasad yang sehat yang kita miliki, yang telah Allah anugerahkan kepada kita dalam segala kondisinya, bisa kita pertanggungjawabkan di depan Allah dengan amal-amal yang baik. Dan Ramadan ini adalah momentum yang tepat untuk kita terus senantiasa mendekatkan diri pada Allah melalui 3 pesan yang malaikat Jibril sampaikan di awal tadi. Pertama, agar hidup kita senantiasa teringat akan mati. Yang kedua, agar kita mencintai senantiasa pada Zat yang Maha Kuat. Dan yang ketiga, agar kita beramal dengan sebaik-baiknya, karena semua akan diperhitungkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.